Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Nunusan Hacker. Di video kali ini gua akan ngebahas salah satu produk dari brand ternama yang ada di Indonesia, yaitu Eiger. Yang mana produknya bisa kalian lihat sendiri depan gua. Ini adalah sepatu Polok 2.0. Ini hasil upgradean dari versi sebelumnya, yang mana harganya ini bisa dibilang untuk ukuran harga lokal itu lumayan mahal, tapi dengan teknologi yang diberikan Eiger itu bisa dibilang murah jika dibandingkan produk luar dengan teknologi yang sama. Nah, untuk harganya sendiri itu adalah 1.339.000. Dengan harga yang diberikan Eiger ini, produk luar dengan spesifikasi yang sama ya bisa dibilang ini termasuk murah sih menurut gua. Dan untuk beratnya, untuk berat dari sepatu ini adalah 1,25 kg. Jadi lebih ringan dibandingkan dengan versi yang sebelumnya. Ya lumayan lah, berkurang beberapa ratus gram gitu dibandingkan dengan versi sebelumnya. Jadi bisa lebih efektif gitu ketika kita menggunakannya di jalur, tidak terlalu berat. Kemudian bahan yang digunakan Eiger Polok 2.0 ini itu menggunakan bahan nubuk. Kalian bisa lihat depannya ini, warna yang terang ini dan warna yang coklat ini menggunakan bahan nubuk. Yang mana bahan nubuk ini terbuat dari kulit hewan seperti sapi dan kerbau, namun dengan pengamplasan yang berbeda. Karena ada dua tipe, yang pertama nubuk dan swag. Yang swag itu biasanya lebih kasar, seperti bulu-bulu gitu, cuma bukan bulu sih. Kalau misalkan yang nubuk ini itu lebih halus dengan pengamplasan yang berbeda. Jadi bisa dibilang ini sangat bagus banget ya menurut gua. Dan untuk keunggulannya sendiri itu sangat aman ketika kalian bergesekan dengan benda-benda yang keras. Ketika kalian berjalan di trek, ini sangat aman banget bahan nubuk ini. Dan untuk pemakaian jangka panjang pun lebih aman dan lebih awet. Kemudian kita lanjut ke bagian uppernya ini. Bagian upper selanjutnya, di sini kita bisa lihat ini seperti bahan ripstop, namun ini bukan ripstop. Ini adalah geoset construction, yang mana kalian bisa lihat sendiri jahitannya seperti ini. Jahitannya tuh kayak ripstop, cuma ini tuh bukan ripstop. Dia agak lebih tebal dan gunanya ini untuk mencegah masuknya air ke dalam sepatu. Jadi air tuh nggak akan langsung masuk ke dalam sepatu. Nah, Eiger sendiri mengklaim sepatu ini tuh memiliki teknologi tropical waterproof breathable. Jadi otomatis air tidak akan mudah masuk ke dalam sepatu ini. Dan kita lanjut untuk bagian belakangnya. Ini terasa keras, tetapi bukan berarti ini bahan besi ya. Karena ini merupakan teknologi yang dibuat Eiger sendiri, yaitu heel support system. Jadi kegunaan heel support system ini, kegunaannya adalah untuk menjaga tumit ketika kalian berjalan di jalur yang bisa dibilang ekstrim, itu agar tetap stabil dan tidak tergelincir. Dan bagian depannya sendiri, ini menggunakan bahan karet yang sangat keras. Dan gunanya bahan karet ini, kalian bisa dengarkan sendiri. Nah, ini tuh terdengar sangat keras ya. Dan gua rasakan juga ketika gua benyek-benyek kayak gini, ini keras banget sih. Dan gunanya itu untuk menahan benturan ketika kalian berjalan di jalur yang memiliki medan yang ekstrim seperti bebatuan, akar, dan lain sebagainya. Nah, ini sangat berguna sekali. Jadi berbeda, ya mungkin bisa dibilang berbeda dengan sepatu-sepatu lainnya, yang mana sepatu lainnya itu biasanya untuk di bagian depannya ini tidak terlalu keras. Dan itu bisa memungkinkan akan menjadikan kaki kalian itu cedera atau lecet dan lain sebagainya. Nah, untuk bagian depan Eiger Polok 2.0 ini itu sengaja menggunakan karet yang tebal, yang keras agar tetap menjaga kestabilan dan keamanan kaki kalian. Dan kemudian kita lanjut untuk bagian dalamnya. Ini menggunakan insole dari pabrikan Ortholet. Kita buka dulu nih, seperti apa sih Ortholet nih. Nah, jadi Eiger ini menggunakan teknologi Ortholet seperti ini. Itu sebenarnya untuk menjaga kestabilan pijakan atau hentakan yang ditimbulkan dari kaki kita. Karena sepatu ini tidak memiliki midsole. Kalau sepatu biasanya kan itu ada outsole, midsole, dan insole-nya. Nah, midsole itu kegunaannya itu untuk menahan hentakan dari kaki kita agar lebih terasa nyaman. Kalau misalkan tidak ada midsole-nya, itu ya bisa jadi akan sedikit terasa gitu.
hentakannya, jadi agak kurang nyaman lah. Nah, dikarenakan sepatu ini tidak menggunakan midsole, namun menggunakan insole ortholet, jadi insole ortholet ini kegunaannya bisa dibilang menjadi pengganti dari midsole itu sendiri. Dan insole ortholet ini membantu kaki agar tidak gampang lembab. Ditambah bahan ortholet ini breathable, yang mana menjaga kaki kita agar tetap kering karena membuang uap yang terdapat di dalam sepatu ini. Biasanya kalau misalkan kalian menggunakan sepatu, kaki kalian itu akan gampang keringetan dan menjadi basah. Namun dengan adanya teknologi ini, itu akan menjadikan kaki kalian lebih kering karena menggunakan teknologi insole ortholet ini. Dan keunggulan lainnya, si insole ortholet ini bisa dicuci menggunakan mesin cuci. Jadi ya bisa dibilang aman sih dibandingkan dengan insole-insole lainnya gitu. Kalau insole lainnya kalau misalkan dicuci di mesin cuci ya bisa dibilang akan cepat rusak. Tapi kalau misalkan insole ortholet ini akan lebih aman karena menggunakan bahan yang berkualitas bagus. Nah, untuk bagian insole-nya sih menurut gue ini udah aman ya dengan teknologi yang diberikan Eiger dengan menggunakan insole ortholet seperti ini. Jadi kita lanjut aja ke bagian outsole-nya. Ini gue simpen dulu ya. Nah, untuk bagian outsole-nya sendiri, Eiger menuliskan konstruksi PSeng, yang mana fungsi dari PSeng itu sendiri adalah bertujuan untuk membuat outsole itu menjadi lebih kaku dan lebih kokoh. Jadi, sengaja sih emang kayaknya si Eiger membuat sepatu ini tuh di bagian outsole-nya tanpa ada midsole-nya, emang sengaja untuk lebih kokoh kayaknya sih. Karena udah ada konstruksi PSeng-nya itu sendiri. Jadi bisa dibilang dengan tidak adanya midsole, sepatu ini akan menjadi lebih kokoh. Dan untuk outsole-nya itu sendiri, itu Eiger menggunakan pabrikan dari Vibram, yang mana Vibram ini kalian bisa lihat bagian bawahnya ini memiliki gerigi yang sangat mumpuni ya ketika kita berjalan di jalur yang yang memiliki medan berat seperti batu dan lain sebagainya. Ini kayaknya sangat mencekram banget. Dan untuk Vibram itu sendiri itu banyak macamnya. Nah, untuk di sepatu Eiger ini Vibramnya itu menggunakan Vibram Grifola. Sejauh ini sih outsole yang menggunakan Vibram seperti ini itu merupakan salah satu outsole terbaik yang ada di dunia. Seperti produk-produk luar negeri lainnya, ketika sepatu menggunakan outsole Vibram seperti ini, ya bisa dibilang itu udah bagus banget sih. Dan untuk kelebihan outsole ini sendiri, itu terlihat tebal, namun terasa lebih ringan. Karena seperti yang udah gue bilang tadi, berat sepatu ini tuh cuma 1,25 kg. Dan untuk kelebihan yang selanjutnya, untuk cengkramannya pun outsole Vibram ini tuh lebih kuat. Jadi dibandingkan dengan sepatu-sepatu lainnya, ketika sebuah sepatu menggunakan outsole Vibram seperti ini, cengkramannya itu akan lebih kuat. Dan untuk kelebihan yang selanjutnya dari outsole Vibram ini, itu memiliki look yang lebih bagus dan untuk pengereman yang maksimal ketika kalian berada di jalur turun. Biasanya kalau misalkan kalian turun dari gunung kan, itu biasanya suka licin tuh. Karena ya mungkin cengkramannya itu berbeda dengan outsole Vibram seperti sepatu Eiger ini. Jadi ya dengan menggunakan outsole Vibram seperti ini, ketika kalian melewati jalur seperti turunan, pengeremannya itu akan lebih sempurna ya, lebih enak kalau menurut gua sih. Dan untuk outsole Vibram seperti ini, untuk pemakaian jangka panjang itu akan lebih aman karena tidak mudah terkikis ya. Kalau misalkan outsole lain, mungkin jarak berapa tahun itu akan mudah terkikis. Namun untuk outsole Vibram itu sendiri, ini tidak akan mudah terkikis. Ya mungkin itu yang bisa gue sampaikan untuk spesifikasi dari sepatu Pollock 2.0 itu sendiri. Kalian bisa menilainya, mungkin ada kurangan dari gue, misalkan untuk penyampaiannya atau dari segi ketelitiannya mungkin ada yang kurang atau ada yang tertinggal, kalian bisa tambahkan aja sendiri. Nah, jadi menurut gua sepatu ini tuh udah bener-bener worth it ya buat kalian untuk pendakian yang bisa dibilang kalau misalkan kalian melewati jalur atau medan yang ekstrim menggunakan sepatu ini itu sangat worth it. Untuk produk Eiger ini bisa menjadi referensi buat kalian yang sedang mencari sepatu. Sebagaimana yang gua sebutkan kemarin, beberapa langkah-langkah yang gue sampaikan, itu kalian bisa jadikan referensi untuk kalian sebelum membeli sepatu lah. Dan ini merupakan salah satu sepatu yang bisa dibilang
sangat memenuhi standar sih untuk pendakian di gunung-gunung yang memiliki medan yang ekstrim. Oke, mungkin cukup sekian dari gua. Tunggu video-video gua selanjutnya. Karena ini udah ngantuk, udah capek. Kalian tinggal like, komen, dan subscribe kalau kalian suka video-video gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.